Jack, Sean, dan staf medis hampir semuanya berdiri di sana membeku di tempat. Semua orang bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi? Jack juga tercengang dan berpikir, ya, apa yang terjadi? Bukankah lelaki tua yang terbaring di tempat tidur itu baru saja menggigil? Dia gagap saat berbicara, kenapa sekarang? Kenapa aku tiba-tiba tidak melihat ada yang salah sekarang? Apa ini mimpi? Jack sedikit curiga pada dunia dan mengusap matanya. Setelah memastikan dia melihatnya dengan benar, dia tidak repot-repot memikirkan apa yang sedang terjadi. Dia baru mengambil beberapa langkah. Dia berlari untuk membantu Simon dan berkata dengan gugup, "Ayah, kenapa kamu keluar sendiri? Kondisi fisikmu saat ini tidak mampu menahan siksaan." Sebelum Jack selesai berbicara, Simon menyela dengan gembira. "Jack, izinkan aku memberitahumu kabar baik. Tubuhku baik-baik saja sekarang. Semuanya sudah sembuh. Pukulan, keberpihakan, kegagapan, dan gemetar semuanya hilang. Kejutan atau tidak, ini hanyalah keajaiban medis. Hahaha. Apa? Jadi, sekarang sudah sembuh?" Jack merasa ngeri, merasa seolah-olah CPU otaknya telah terbakar oleh kata-kata lelaki tua itu. Dia berpikir dalam hati, apa yang terjadi? Apa dia sudah sembuh? Bukankah dokter bilang itu stroke? Hemiplegia. Terlebih lagi, saraf bicara telah terkena dampak serius, sehingga sulit untuk pulih sepenuhnya. Dan dokter juga mengatakan, hampir tidak mungkin untuk pulih dari kerusakan saraf. Bahkan jika kau berpartisipasi aktif dalam perawatan rehabilitasi terbaik di dunia, kamu hanya akan menjadi sedikit lebih baik dari sekarang. Kalau bisa kembali berjalan dengan kruk, itu sudah merupakan berkah dari Tuhan. Memikirkan hal ini, dia menoleh ke dokter yang merawat. Wajahnya memiliki tanda tanya. Faktanya, dokter yang merawat saat ini semakin bingung. Belum lagi CPU, bahkan memori dan motherboardnya habis. Ia merasa bahwa keterampilan medis yang dipelajarinya selama bertahun-tahun sia-sia. Setelah berpraktek kedokteran selama bertahun-tahun dan sebagian besar hidupnya, siapa yang pernah melihat seseorang yang baru saja terserang stroke, berbalik dan berjalan dengan kaku? Poin kuncinya adalah lelaki tua itu sopan kepada ratu. Dia menari, fasih, dan energi. Bahkan dia tidak bisa membandingkan dirinya dengan dia. Dia hanya bisa menaikkan kacamatanya dan berkata dengan ketidaktahuan dan keterkejutan, "Keajaiban medis, ini adalah keajaiban medis yang sesungguhnya. Siapapun yang bisa menyembuhkan stroke akan mendapat hadiah Nobel." Jack mendengar ini, dia ingin menendangnya ke ujung koridor, dan mengutuk dalam hatinya. "Dasar sialan, kamu tahu keajaiban hanya dengan satu suap. Tidakkah aku tahu ini sebuah keajaiban? Apa kamu perlu mengatakan itu?" Simon melihat mata Jack melebar dan tak mampu berkata-kata. Dia sedikit tergerak dan sedikit malu dan berkata, "Jack, anak baik, terima kasih atas baktimu. Yang mulia ratu tergerak oleh kesalehanmu dan membawakanku obat khusus. Setelah mendapat obat khusus untuk mengobati stroke, kini aku sembuh." Jack memandang Sofia dengan ekspresi bingung di wajahnya dan tanpa sadar bertanya, "Yang mulia ratu ini apa yang terjadi?" "Hah?" Sofia tersenyum tipis, memandang Jack dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan, inilah keajaiban yang Anda doakan kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab Anda. Keajaiban telah tiba." "Apa?" Ekspresi Jack tertegun, dan wajahnya bahkan lebih sedih dari kematian putranya. Dia berpikir dalam hati, Aku tidak benar-benar meminta Tuhan untuk menyembuhkannya." Sofia melihat ekspresinya yang sedikit menyakitkan, dan dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Dia takut Simon akan curiga dengan kontrolnya, jadi dia berkata dengan wajah serius, "Tuan, jangan terlalu terkejut. Inilah kebaikan Tuhan kepada orang-orang beriman.
Sofia berkata lagi, bahkan di saat-saat tersulit dalam hidupku, aku masih bersikeras berdoa kepada Tuhan setiap hari, dan menguatkan diriku, mengatakan pada diriku sendiri bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanku. Jadi, aku membuka peluang hidup, mencapai pembalikan hidup, dan menjadi Ratu Eropa Utara. Jadi, harap diingat bahwa Tuhan tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian. Jack terdiam setelah mendengar kata-kata tersebut. Namun di dalam hatinya, dia sudah ingin mengutuk sang dewa. Dia tidak pernah bermimpi bahwa hal-hal yang berjalan sangat lancar tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk pada langkah terakhir. Dan kunci masalahnya sebenarnya ada pada Tuhan? Oh tidak, itu karena Sofia. Bahkan jika 8 kepala besar lagi menempel di lehernya, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Sofia, seorang ratu Nordik dan selebriti internet besar dari keluarga kerajaan Eropa, dapat menyembuhkan stroke lelaki tua itu dan menciptakan keajaiban medis. Tidak ada etika bela diri. Ini sama anehnya dengan jika kau meminta seorang wanita pembersih pulang ke rumah untuk membersihkan, dan dia menemukan bahwa CPU komputermu rusak dan menggunakan jarum bordir untuk membuatkan CPU baru untukmu. Intinya adalah, CPU yang dia hasilkan jauh lebih baik daripada CPU aslimu. Bagaimana kau bisa membantah hal ini? Hati Jack hancur saat ini, tapi Simon sudah mendengar Sofia mendukung Jack. Dan berada dalam keadaan emosi dan rasa bersalah terhadap putranya, jadi dia tidak berpikir putranya akan memiliki pikiran yang berbahaya. Melihat seluruh otak Jack mengalami korsleting total, dia mengira putranya terlalu bersemangat. Jadi dia segera melangkah maju dan memeluknya, menepuk pundaknya, dan berkata, "Terima kasih, anak baik. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku." Jack yang dipeluk oleh Simon berbaring di bahu Simon dan menatap Sofia dengan mata merah, matanya penuh keraguan. Sofia tersenyum tipis dan berkata, "Tuan, masih ada yang harus kulakukan. Mari kita melangkah maju agar aku tidak mengganggu cinta mendalam antara ayah dan anakmu." Simon berkata dengan cepat, "Cepat, Jack, pergi dan antar yang mulia ratu pergi." Ketika Jack mendengar ini, dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan mencari kesempatan untuk bertanya pada Sofia apa yang terjadi." Jadi dia segera berkata, "Baik ayah, aku akan mengantar yang mulia ratu pergi." Setelah itu, dia menahan amarahnya dan berkata kepada Sofia, "Yang mulia ratu, silahkan." Sofia mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal pada Simon. "Tuan, saya berangkat. Saya berharap dapat bertemu Anda lagi." Simon berkata dengan hormat berkata, "Sampai jumpa lagi, yang mulia ratu." Jack gemetar karena marah dan memaksa dirinya untuk membawa Sofia keluar dari koridor rumah sakit. Ketika dia naik lift ke lantai paling atas, dia melihat tidak ada orang lain di sekitarnya. Jadi dia tidak tahan. Dia bertanya, "Sofia, apa yang sedang terjadi? Apa kamu mencoba menyakitiku?" Sofia tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Jack, aku menyembuhkan ayahmu, tapi kamu tidak berterima kasih padaku. Bagaimana aku bisa menyakitimu dan mengapa kamu mengatakan aku menyakitimu?" Jack menggeram, "Kau tahu bahwa aku akan segera mengambil alih sebagai kepala keluarga? Mengapa kamu datang ke sini untuk menyembuhkan ayahku saat ini? Jika kamu tidak menyakitiku, apa yang kamu lakukan? Katakan padaku, apa niatmu?" Sofia mengangkat bahunya dan bertanya kepadanya, "Apa? Aku menyembuhkan ayahmu, tapi malah melukaimu? Kamu berdoa kepada Tuhan agar ayahmu bisa disembuhkan, dan Tuhan mengizinkanku. Aku datang untuk membantumu memenuhi keinginanmu. Bukannya berterima kasih padaku, kamu malah bertanya kenapa aku menyakitimu. Bukankah ini terlalu kontradiktif?" Jack berteriak dengan marah, "Sejujurnya, aku sama sekali tidak berdoa kepada Tuhan." Jack tiba-tiba bergumam, "Oh, begitu.
Saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa Sofia selalu bekerja untuk Tama. Mau tak mau dia diam-diam berpikir, Tama perlu mengirim si Fang Baozuan ke Kanada. Dengan satu panggilan telepon, Sofia bergegas ke Kanada. Tama perlu mengirim Peter kembali ke Indonesia, dan Sofia segera membawanya ke rumahnya sendiri. Aku pergi memohon kepada Tama dan memintanya untuk membantu Sofia mengunjungi lelaki tua yang menderita stroke untuk menonjolkan kemampuanku. Sofia segera bergegas. Jadi, Sofia menyembuhkan orang tua itu pasti atas perintah Tama. Tamalah yang melukaiku. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.